Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barikna bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf, mari sama-sama kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini, salat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya. Salam dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taruhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, pada pagi ini kita bersama-sama mendengarkan kalam-kalam ilahi yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 49. Jemaah saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan di ayat 46 bahwa di antara perhiasan dunia dari 7 perhiasan yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 14, 2 hal yang menjadi sesuatu yang dikejar oleh manusia. 2 hal yang ini menjadi sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama adalah harta. Semua orang punya harta, berapapun kadarnya. Wal banun, dan anak. Walaupun ada yang tidak memiliki anak, tapi persentasinya lebih banyak yang memiliki anak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
harta dengan berbagai macam ragamnya, modal, hasil, keuntungan dan semuanya, wal banun dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan yang dekat, perhiasan kehidupan yang singkat. Wal baqiyatus shalihat, dan amal yang abadi, amal yang kekal, amal yang berketerusan, yang sholihan, yang baik, khairun inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kalau dalam surat Maryam, dalam bentuk lafaz yang sama tapi akhirnya yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Ayat ini mirip di Al-Kahfi, al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba, sampai di sini sama. Tapi ujungnya di Maryam wa khairun maradda, adalah lebih baik kesudahannya, lebih baik kesudahannya. Kalau di Al-Kahfi khairun amala, lebih baik untuk dijadikan harapan. Bedanya apa? Kalau yang khairun amala di Al-Kahfi ini untuk dimensi dunia. Kalau Maryam 76 ini untuk dimensi akhirat, karena kesudahan itu di akhirat. Yang kita inginkan, yang kita harapkan itu adanya di dunia. Jemaah saya muliakan, di ayat 47 Allah Subhanahu wa taala bercerita, menjelaskan kepada kita tentang fenomena hari kiamat, bahwa dunia dengan berbagai macam perhiasannya, dengan berbagai macam kenikmatannya, semuanya dalam konteks hayati dunia, perhiasan kehidupan yang singkat, perhiasan kehidupan yang tidak kekal. Karena dunia artinya dekat, singkat, nggak kekal. Lawannya adalah akhirat. Karena tidak kekal, karena kehidupannya singkat dan dekat, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua perhiasan-perhiasan dunia itu dengan satu kejadian yang namanya sangkakala. Sangkakala yang akan menandakan kehidupan dunia ini berakhir dan akan dimulai kehidupan akhirat, itulah yang menghilangkan semua perhiasan dan kenikmatan dunia secara bersamaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa perhiasan kenikmatan di akhirat itu jauh lebih baik dengan kenikmatan dan perhiasan di dunia. Semua kenikmatan itu, semua perhiasan itu akan hilang dengan fenomena-fenomena besar hari kiamat. Jadi amal yang baik, yang berketerusan,
yang berkekalan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya baik, itu adalah bekal bagi manusia untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 47 sampai 49 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 5 fenomena. Di ayat ini bukan 5 saja, tapi di surat lain banyak. Di surat ini ayat 47 sampai 49 Allah menyebutkan 5 fenomena. 2 sifatnya duniawi, 3 yang sifatnya ukhrawi. Yang pertama, wa yauma nusayyirul jibal. Ingatlah pada hari di mana kami perjalankan gunung-gunung. Gunung yang kita lihat, yang kita sering lewati, pada hari kiamat nanti dia akan diperjalankan. Kami yang perjalankan. Wa yauma nusayyirul jibal. Pada hari di mana kami perjalankan gunung-gunung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung pada hari kiamat nanti seperti kapas yang berterbangan. Kapas yang berterbangan. Kalau gunung yang tinggi, yang kuat, yang besar, yang gagah itu diterbangkan seperti kapas yang berterbangan, kira-kira kita gimana? Wa yauma nusayyirul jibal. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadruha qa'an safsafa. Orang-orang kafir Quraisy nanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Gimana tuh gunung nanti hari kiamat? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang gunung, bahwasanya gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Dan kamu lihat nanti gunung itu rata dengan tanah. Nggak ada lagi lembah dan perbukitan dan pegunungan. Semuanya rata dengan tanah. Jadi kalau tadi gunung dalam konteks kehidupan duniawi, dia sumber kehidupan. Orang berkebun, orang berbisnis, orang buat villa, orang buat sektor ekonomi di sana, dan itu bagian daripada kehidupan dunia, perhiasan dunia. Orang mencari rezeki dan harta. Perhiasan itu akan Allah hilangkan dengan wa yauma nusayyirul jibal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taral arda barizah. Dan engkau lihat bumi itu rata. Kalau hari ini kita jalan, kita akan terhalang dengan bangunan, dengan pohon-pohon, dengan rumah, dengan toko, macam-macam. Banyak yang menghalangi kita, sehingga kita nggak bisa melihat sesuatu yang jauh. Pada hari kiamat nanti, bumi ini akan diratakan. Maka kita akan bisa melihat sejauh mata memandang. Watarul arda barizah. Kamu akan lihat bumi ini akan rata. Diratakan semua. Apa yang sekarang ini kita nikmati, ini bagian dari zina, perhiasan dunia. Rumah yang bagus, gedung yang tinggi, gunung yang indah, lembah yang menawan, pohon-pohon yang rindang. Ini semuanya adalah zinatul hayatid dunia. Nanti semuanya Allah akan ratakan dengan tanah. Nah, ini bagian
domain akidah dan tauhid yang harus kita imani bahwasanya ini akan terjadi, akan datang masanya, dan semua manusia khususnya yang akan hidup di akhir zaman akan merasakan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah saya muliakan, wa'uridu ala rabbika saffa. Nah, ini dimensi akhirat. Kalau tadi dunia, gunung diperjalankan, gunung dihancurkan, kemudian bumi diratakan. Yang ketiga, ini sifatnya ukhrawi, akhirat. Dan kami kumpulkan semua manusia. Wa'uridu ala rabbika saffa. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Maka kami akan kumpulkan seluruh manusia dan tidak ada satupun yang tinggal dari mereka. Nah, ini nanti sangkakala yang kedua. Allah tiupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, akan dikumpulkan semua. Wa hasyarnahum, kami yang kumpulkan. Enggak ada yang ketinggalan, enggak ada yang tidak ikut serta. Tidak ada yang tidak mau. Dalam surat Yasin Allah menyebutkan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Wahai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Manusia di alam barzah, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka dan tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Makanya hari kiamat itu disebut dengan mahsyar, tempat kumpul. Yaumul jama', hari perkumpulan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa'uridu ala rabbika saffa. Setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, wa'uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dihadapkan kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala bersaf-saf, berbaris-baris. Bukan dikumpulkan berserak begitu, tidak. Dikumpulkan dan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berbaris-baris seperti layaknya kita saf dalam salat, dalam kondisi kita berdiri, bukan duduk, bukan lesehan, berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Berapa lama manusia berdiri? Manusia berdiri selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Wa'uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dihadapkan, dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala secara berbaris-baris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Bukan hanya manusia yang berbaris-baris, malaikat juga berbaris-baris. Yauma yaqumur ruh, pada hari di mana Jibril dan para malaikat semua, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, mereka juga berbaris-baris. Semuanya berbaris di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya
manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam kondisi telanjang. Yuhsyarun nasu, manusia akan dibangkitkan urah, telanjang. Hufah, tidak pakai sandal. Dan tidak khitan. 3 kondisi manusia yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Telanjang, tidak pakai sandal, dan tidak khitan. Persis seperti kita dilahirkan oleh ibu kita, persis seperti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita ke dunia ini, begitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Pertama kali kita hadir di dunia, begitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kali. Bazamtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu menetapkan bahwa tidak ada hari kiamat ini. Ini sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Yang kelima, jemaah saya muliakan, wa wudi'al kitab, maka diletakkan kitab amal soleh. Amal ini, kitab ini bukan kita ambil sendiri, tapi kita diletakkan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya kitab itu berterbangan, terbang menuju tangan kita. Kalau kitab itu terbang ke arah tangan kita yang paling kanan, berarti kita ashabul yamin. Kalau kitab itu terbang ke arah kita, hinggap di sebelah kiri kanan kita, maka kita ashabus shimal. Tidak ada pilihan yang ketiga. Diletakkan, siapa yang meletakkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa pilih. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab amal. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan engkau akan lihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya. Orang yang tahu tentang amalnya, orang yang tahu akan perilakunya waktu di dunia dahulu, merasa dia akan mendapatkan kitab dari sebelah kiri dan takut ketika menerima kitab itu. Musyfiqina mimma fihi, takut dia dalam menerima kitab itu. Nah, ini suasana hati dan perasaan orang yang akan menerima kitab. Ada yang senang, ada yang takut. Nah, di senang di sini nggak disebutkan. Yang senang itu nanti di surah Al-Haqqah. Di sini disebutkan yang tidak senang, yang takut. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, takut dalam menerima kitab itu. Wa yaqulun, perasaan hati takut. Yang kedua, mereka ini wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, betapa celakanya kami. Jadi takut, mereka mengungkapkan dengan ucapan mereka sendiri. Ya wailatana, mereka mencaci diri sendiri, celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang keempat, mereka mengatakan, apa kitab ini yang tidak ada yang tertinggal sedikit pun, semua dicatat, mau yang besar maupun yang kecil.
Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kelima, wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka dapati semua amalnya terekap dalam kitab yang tadi. Kitab itu. Ini 5 sikap manusia dalam mensikapi penyerahan kitab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti di hari kiamat. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun dalam hal ini. Semua dibalas dengan perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang saya muliakan, hubungannya dengan ayat 46 yang bicara tentang kehidupan dunia adalah perhiasan, maka harta dan anak kita jadikan sebagai sarana untuk menambah catatan amal yang baik. Harta dan anak itu merupakan sarana untuk kita meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kerjakan semuanya akan terekap dalam kitab amal yang tidak meninggalkan sedikit pun apa yang kita kerjakan. Yang baik ditulis dengan baik, yang buruk dituliskan dengan yang buruk. Ya Mas, saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan rahmat kepada kita untuk bisa memperbanyak taqarrub dan takwa kita kepadanya, sehingga kita bisa menerima kitab amal dengan cara yang baik, dan kita bisa termasuk orang-orang yang min ashabil yamin, orang-orang yang golongan kanan yang masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan dunia yang kita hidup sekarang ini sebagai perhiasan dunia adalah merupakan ladang menuju akhirat, sarana untuk kita memperbanyak bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.